Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sebelum kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini, kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertata di dalam sorga, Tuhan kami mengucap syukur untuk satu kesempatan boleh merenungkan, membaca firman-Mu. Tuhan berikan kami hikmat, berikan juga kami hati untuk boleh dibentuk sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara, renungan hari ini terambil dari Lukas pasal pertama, ayat ke-5 sampai 25. Tetapi hari ini kita hanya akan membaca ayatnya yang ke-5 sampai ke-17. Tema hari ini adalah tidak ada yang mustahil bagi Allah. Mari kita memperhatikan firman Tuhan pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Pada zaman Herodes, Raja Yudea, adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongan, Zakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya, untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria. Sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu. Dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahiran itu. Sebab ia akan besar di hadapan Tuhan dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras. Dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan, Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan hari ini, saudara. Kata mustahil adalah sebuah kata yang artinya tidak mungkin terjadi. Melalui malaikat Gabriel, Allah pada bagian ini menubuatkan bahwa Zakaria dan Elisabet akan mendapatkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamainya Yohanes, atau yang kita kenal dengan sebutan Yohanes Pembaptis. Sebagai pasangan yang usia lanjut, jelas bahwa untuk mendapatkan anak adalah sesuatu hal yang sangat mustahil dalam pemikiran manusia. Pada konteks ini adalah Zakaria dan Elisabet. Ditambah lagi Elisabet mandul. Maka dari sudut pandang manusia, kehamilan Elisabet adalah sesuatu hal yang tidak mungkin terjadi, saudara. Namun berbeda jika kita melihat dari sudut pandang Allah. Allah sanggup membuat yang tidak mungkin terjadi menjadi mungkin. Yohanes bukan hanya dikaruniakan di tengah kemustahilan, tetapi ia juga berperan dalam menyiapkan jalan bagi kedatangan Yesus Kristus, Sang Juru Selamat itu. Saudara, Zakaria, ayah daripada Yohanes Pembaptis, dia berasal dari garis keturunan Harun dan mewarisi peran imam, sedangkan Yusuf, ayah daripada Yesus Kristus, berasal dari garis keturunan raja yaitu Daud dan mewarisi peran raja. Saudara, pada zaman Herodes, kemuliaan daripada kedua garis keturunan ini sudah redup. Tongkat kerajaan Yehuda telah berpindah ke tangan bangsa asing. Pada waktu itu adalah bangsa Romawi. Namun saat itu Yohanes Pembaptis akan hadir untuk mempersiapkan jalan bagi kedatangan Sang Juru Selamat yang memegang tongkat kerajaan Yehuda. Sayangnya, saat menerima pemberitahuan tentang kelahiran anaknya, kita melihat Zakaria sempat meragukan Allah. Sebagai konsekuensinya, kita melihat dia menjadi bisu sampai hari kelahiran anaknya di ayat 20 dan ayat 64. Beberapa waktu kemudian setelah menyadari bahwa Elisabet telah hamil,
Elisabet sangat bersuka cita atas perbuatan ajaib Allah bagi dia dan juga bagi suaminya. Zakaria pun dikatakan memuji Allah dengan begitu sukacita. Saudara, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Apakah saudara saat ini sedang menghadapi persoalan yang begitu membebani, begitu berat bagi saudara? Walaupun mulut kita mungkin mengakui bahwa Allah itu maha kasih, Allah itu maha kuasa. Saudara, betul tidak mudah bagi kita untuk meyakini bahwa Allah mau dan sanggup menolong kita. Melalui kisah hari ini kita kembali diingatkan bahwa Allah tidak punya keterbatasan seperti manusia yang terbatas. Kita perlu meyakini bahwa setelah kita percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, kita telah menjadi anak-anaknya. Sehingga Allah pasti memedulikan dan memperhatikan kita. Keyakinan kita kepada Kristus diuji oleh keberanian kita untuk meyakini bahwa Allah pasti mengabulkan doa kita. Dengan catatan, bila kita meminta sesuai dengan kehendaknya. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya. Yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Di dalam 1 Yohanes 5 ayat 14. Saudara, sikap sinis, sikap skeptis yang meragukan Tuhan bisa saja membuat kita hari ini tidak lagi percaya akan kuasa doa. Apakah saudara hari ini mau kembali berharap, berdoa, dan meminta kepada Tuhan seperti anak kecil yang datang dengan ketulusan, membawa doa-doa saudara kepada Tuhan, memohon untuk kesekian kalinya atas pergumulan-pergumulan yang saudara alami hari ini, dan kemudian terus berharap dan memandang kepadanya. Dan berdoalah seperti doa yang Yesus ajarkan di dalam doa Bapa kami, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Atau seperti doa Yesus di Taman Getsemani, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku, tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang Kau kehendaki. Berdoalah dengan penuh iman dan kepercayaan, karena Allah tahu yang terbaik untuk kehidupan kita, dan Allah mau yang terbaik untuk anak-anaknya. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur hari ini boleh kembali melihat bagaimana Allah adalah Allah yang tidak terbatas. Allah adalah Allah yang peduli dengan anak-anaknya. Allah adalah Allah yang mendengarkan permintaan, pergumulan, dan permohonan anak-anaknya. Tuhan, tolong kami di dalam pergumulan kami, pegang kami, supaya kami boleh bergumul bersama-sama dengan Tuhan, mengekspresikan perasaan kami dengan baik, dan juga kami percaya Tuhan, kami beriman pada waktunya. Engkau tahu yang terbaik, waktu yang terbaik untuk kami. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.